Banyak loh orang sekarang mengikuti seperti itu. Saya lihat. Demi apa? Popularitas, Pak. Gitu. Ya toh? Nah, ini teman-teman, kalian harus tahu need, want, dan desire. Teman-teman ya. Desire itu apa? Emotional satisfaction. Jadi keinginan yang pakai emosi, Pak. Nah, jadi kalian bahaya kalau sudah ada di desire, teman-teman. Nanti kalian merasa apa? Busy potential nggak ada duitnya. Karena barang yang kalian beli sama income kalian itu tak jauh beda. Ngerti gak sih maksud saya? Nah, jadi teman-teman harus tahu ini, teman-teman ya. Nah ini, masa muda kita itu adalah kekayaan yang paling besar. Sehargai setiap waktu kehidupan kita, tidak perlu takut pada kemiskinan, teman-teman. Yang penting kamu harus tahu bagaimana melatih diri kamu, hal apa yang utama bagi kamu, apa yang harus diinvestasikan, dan kapan kamu harus menghemat. Ya, teman-teman, ada leader bilang begini sama saya waktu itu. Lupa saya sudah lama. Fit, kamu kalau ajak agent biasanya di mana? Oh, aku bilang ya di Starbucks, ya Exelso, kan KFC, McD, ya itu aja kita pertemuan umum kan. Duh Fit, tapi gila Fit kalau aku traktir agent di Starbucks 3 kali, biro aku habis duit tiap hari kayak begitu, misal ya kan. Benar nggak sih? Ada caranya teman-teman. Sebenarnya mau nggak tahu caranya? Mau ya. Nah, gini teman-teman caranya. Misalkan nih orang yang kalian ajak ketemu di Starbucks, benar? Kalian harus datang duluan atau dia yang datang duluan? Contoh, dia datang duluan. Oke? Kalian pura-pura telat. Bro, kamu pesan dulu aja. Lagi 10 menit aku sampai, bro. Dia pesan dong. Kalian kan nggak bayarin dia. Oke? Kalau kamu datang duluan, gampang. Nggak beliin juga. Caranya gimana? Duduk, ya kan? Dia kan datang. Bro, aku udah pesan tadi, kamu pesan dulu aja. Kalian nggak usah antar dia ke kasir itu. Maksudnya duduk toh. Waduh, aku udah pesan bro tadi, bro kamu pesan dulu aja, nggak apa-apa, tak tunggu. Nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan teman-teman? Hah? Pelit nggak? Hitungannya bukan teman-teman. Kita hanya tahu cara memakai uang itu. Tapi sorry teman-teman, kalau di Exelso nggak bisa. Kalian harus bayarin dia. Exelso nggak bisa karena dia nggak kasir dia kasih menu, langsung kamu bayarin dia. Ini udah berkali-kali aku pakai cara ini teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalkan KFC, McD bisa kalian pakai cara ini. Tapi kalau kalian pakai ke restoran-restoran yang agak mahal nggak bisa. Nggak bisa. Gimana caranya? Masa kalian ngajak ketemu kalian nggak bayarin? Kan lucu juga. Nah, tapi kalau di Starbucks, McD, KFC bisa. Karena kan pesannya langsung bayar situ kan? Gitu. Waduh bro, tadi aku udah makan, kamu pesan dulu aja. Gitu. Jadi di lewat chat itu loh, ngomong, bro aku udah makan tadi, kamu pesan dulu aja. Aku di 10 menit lagi sampai. Gitu. Aku gitu teman-teman. Tapi kalau kalian ketemu nasabah, kebanyakan saya dibayarin pak. Udah kok, jangan kok, ini kok nggak masuk sama kamu loh Fit ya. Kalau kamu nggak dibayarin, ayo kalian ngomong apa terus? Oh iya wes aku kalau gitu ya nggak apa-apa. Ya kalau misalkan karena gini teman nasabah ini dia punya pride. Nah pride-nya ini merasa oh gila masa aku dibayar orang muda gini pak. Dia nggak mau pak. Gitu. Nanti teman-teman. Dia merasa loh dia harus aku kan berarti aku punya uang gitu loh. Maksudnya ya berarti aku harus bayar dia gitu loh. Ya ada sisi gitunya. Pada saat kita membayar ada nasabah saya begitu. Exelso saya bayar. Pas saya mau bayar, dikejar teman-teman sama dia. Bro, jangan kok aja. Waduh, kok jangan kok, beneran nih kok. David ngajak ketemu koko loh. Masa kok yang bayarin David? Jangan kok, ini Fit. Aduh, aku nggak mau ketemu lagi kalau kayak gini. Ayo, teman-teman. Aku nggak mau ketemu lagi kayak gini. Soalnya kamu yang bayarin aku tuh nggak enak aku. Ayo, kalian ngomong apa terus kalau kayak gitu? Apalagi nasabah yang 2 juta, 3 juta, dia pasti traktir kalian pak. Pasti pak. Kalau nasabah 500.000 ya kalian bayar dewe. Ya? Ya? Oke?
Itu banyak pengalaman-pengalaman saya ceritakan ya. Teman-teman ingat, goal kita itu adalah menjadi kaya, bukan terlihat kaya, Pak. Kalau kalian mau terlihat kaya terus, waduh mati. Utang kalian banyak kan, kartu kredit terus nanti mainnya. Oke, teman-teman, ya. Tipe-tipe agent tuh ada banyak sebenarnya. Yang pertama, teman-teman tahu gambar ini nggak? Apa ini? Gambar apa ini? Patung. Hah? Topeng. Topeng bersama berapa? Apa itu istilahnya? Banyak tambang. Hah? Satu kata doang. Muka banyak. Hah? Apa? Pertama, itu agentnya, namanya apa? Nah, yang pertama apa? Arogan, sok tahu, dan banyak ngomong, Pak. Politikus Pak. Sesuai dengan gambarnya, betul nggak, Ko Joni? Nasihat ya, Ko. Yang kedua apa? Yang kedua apa ini? Semar. Hah? Semar. Namanya Bagong, teman-teman. Ya. Bagong apa, teman-teman? Malas lambat dan banyak alasan. Ya, itu Bagong. Ya. Yang ketiga apa, teman-teman? Nah, ini apa nih? Ayo. Motivator. Hah? Motivator. Caleg, teman-teman. Ya. Kalau caleg apa, teman-teman? Tidak konsisten, Pak. Ya. Yang keempat, nah ini apa nih? Ya, banci ya, bencong ya. Yang bencong apa? Tebar pesona, goda-godain orang, penggembira aja Pak di timmu Pak. Dia penggembira aja si bencong ini ya. Nah, yang kelima apa kok? Nah ini apa nih? Hah? Doki. Hah? Gogok namanya teman-teman ya. Gogok itu apa? Komplain dan mengeluh terus Pak. Si gogok ini ya. Ini apa nih? Tuh. Keroan. Betul sekali. Keroan apa teman-teman? Keroan. Masuk angin. Sering sakit, masuk angin, ya kan? Lemas, akhirnya muntaber, hipertensi, diare, Pak. Ini susu penter. Apa itu? Yang pertama apa muntaber? Dulu tanpa berita. Yang kedua? Hilang pergi tanpa permisi. Yang ketiga? Diam-diam resign. Yang keempat? Nyaris terdengar. Nah itu, habis sudah ya teman-teman. Teman-teman, banyak nggak agent kalian setiap kalian datang M3 kalian M3 ya? Ya M3 ya? Overnight. Dia sering alasannya sakit terus. Ada nggak satu bulan itu 4 kali kan overnight? Ada nggak alasannya terus? Ada sakit, masuk angin. Nah itu teman-teman kan aneh. 4 kali kita ajak sakit terus Pak. Keroan. Terus setiap hari Senin kita ajak family time terus bro. Family time, aku family datang dari luar kota nih, nggak enak kalau aku nggak temenin ya kan? Terus Pak family time nggak habis-habis ya. Nah ini apa nih? Einstein. Ya Einstein apa? Dia bahasa apa? Terlalu pinter. Bukan. Idealis. Bukan apa? Ayo. Ilmuwan. Yes betul. Ilmuwan apa? Training dan belajar terus, tidak pernah action Pak. Dia training, senang Pak teori Pak, tapi nggak suka action Pak. Ya. Ini apa nih? Tarzan. Nah, Tarzan apa? Berani, lincah, nggak memalu, nggak takut ditolak. Nah di kelas ini Tarzan semua kan? Kojoli? Amin. Nah sih ada Kojoli kok yang Tarzan ya. Amin semua. Ya, oke teman-teman. Tarzan. Nah permasalahan agent baru ini apa sebenarnya? Permasalahan agent baru join itu loh. Kenapa? Dia nggak pede. Jawabannya awalnya kamu bisa langsung naik motor nggak? Kan pasti bilang kenapa lama-lama bisa juga. Jawabannya adalah karena terus mengulang dan bergaul dengan orang yang bisa naik motor. Teman-teman, tak kasih duduk kalian lagu baru karaoke 1 jam Pak. Lagu baru kalian tahu nih, bisa langsung nggak? Iya, enggak bisa. 3 jam saya tinggal. Bisa. Mungkin belum hafal betul ya. 6 jam. Lagu ulang terus, lagu itu terus Pak. Nah itu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Seberapa layak seorang agent dapat dipertahankan? Seberapa layak sebenarnya? Namanya berbisnis harus ada hubungan baik dari kedua arah. Jika kita leader yang ngotot mengusahakan agentnya jalan, maka namanya usaha sendiri. Jadi buat apa ini seperti ini dipertahankan? Justru akan buang-buang waktu dan tenaga teman-teman. Ya, kalau kalian ngotot terus diincar. Ciri-ciri agent yang layak dipertahankan. Yang pertama, follow system, follow leadernya. Yang kedua apa? Memiliki sikap optimis ya.
dia optimis Pak sama hidupnya. Tidak gampang menyerah. Mau belajar dan diajarkan. Mau belajar dan diajarkan dan diarahkan ya. Melakukan action sesuai dengan mimpi yang mau diraih. Memiliki attitude yang bagus. Ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5-nya ada tapi attitude-nya nggak bagus, susah juga Pak. Harus semua ada. Ya. Kenapa kok ketawa terus tuh Joy? Ya. Nah, apa perbedaan besar antara komitmen dan sekedar tertarik? Apa perbedaannya? Teman-teman tahu nggak? Yang pertama, kalau kamu tertarik pada sesuatu, kamu hanya melakukan jika kamu mau, Pak. Oke? Tetapi kalau kamu komitmen, kamu akan melakukannya meski keadaan tidak berpihak padamu. Berarti kita harus cari izin yang mana? Nah itu. Kalau dia hanya, aku tertarik sih, bentar dulu ya. Nah itu nggak bisa, itu susah. Biasanya lama dimikir ya. Kamu tidak terus membuat alasan, kamu hanya membuat hasil. Teman-teman ya. Jadi kita harus cari orang-orang yang komitmen di bisnis ini, ya. Bisnis ini adalah bisnis modal manusia, teman-teman. Jangan lupa ya. Kamu harus tahu apa alasan kamu di bisnis ini. Kalau kamu nggak tahu alasan kamu akan merotol dari bisnis Purwerencana ini. Nih, kita tidak akan survive dan akhirnya merotol di bisnis ini, teman-teman. Kalau kita nggak tahu kita punya tujuan. Oke, teman-teman. Jika ingin berlari cepat, maka kalian berada seorang diri jualan selling ya. Tapi kalau kalian ingin jauh, maka Anda berada bersama-sama. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau jualan terus, nggak apa-apa, sendiri cepat memang. Ya kan, kok? Cepat itu dapat income-nya. Tapi kalau kalian mau jauh dan jangka panjang, Anda harus membangun tim. Tapi lama memang. Tapi jauh nanti larinya. Oke? Lead by example, teman-teman. Example adalah cara paling jitu untuk membuat agent kita jalan dan berprestasi seperti kita. Yang pertama, jika leadernya tidak berprestasi, jangan nuntut agentnya untuk berprestasi. Oke? Karena sama aja dengan leader ngomong doang. Jika leadernya tidak fokus di Prudensial, jangan harap agentnya juga akan fokus di Prudensial. Oke? Jika leadernya malas-malasan, jangan menuntut agentnya untuk rajin. Ini note-nya teman-teman ya, 1, 2, 3. Jadi kita sebelum bilang agent kita ini, kamu harus startup Pak. Kamu startup nggak leadernya? Ya. Karena leader adalah guru dan pembimbing yang akan kita tiru oleh agentnya. Jadi balik di diri kita sendiri, apakah sudah menjadi leader yang baik untuk agent kita? Apakah kita sudah layak diberi tanggung jawab pembimbing agent yang star? Oke, semua berawal dari diri kita sebagai leader, teman-teman. Ibu Prudensial ini. Ya, saya rasa ini kan juga sebentar akan naik ya, teman-teman ya. Setiap raja dulunya adalah seorang bayi. Setiap bangunan megah awalnya hanya sebuah sketsa, teman-teman ya. Tidak penting diri Anda hari ini, tapi yang penting diri Anda nantinya. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, dulu teman-teman ya, saya dihina-hina loh teman-teman saya. Saya dibilang apa? Wah, David ini tidak punya masa depan, David ini. Soalnya main game terus Pak. Karena pulang kuliah main game terus. Jadi teman saya kalau lewat kamar saya main game terus, teman-teman. Dulu bayar listrik kos kan harus bayar manual. Jadi kalau banyak kita pakai kan bayar sendiri soalnya listriknya itu. Jadi kosnya aja 1,2 belum bayar listrik Pak. Otomatis gimana? Saya main game, saya buka pintu kamar Pak supaya dingin. Jadi kalau setiap saya main, saya 24 jam saya AC, waduh, saya bayar listrik banyak gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Terus teman saya setiap saya buka kamar kan dia lewat terus. Wifi, waduh main terus, David itu luar biasa ya. Tapi di belakang saya teman-teman dia ngomongin saya. Saya tahu dari teman saya yang lain, jadi dia bilang, waduh David ini nggak ada masa depan Pak. Kerjanya main game terus. Memang saya dulu mimpi saya nggak besar teman-teman sebelum di Prudensial. Yang penting saya jadi manajer, udah cukup gitu. Yang penting namanya saya manajer gitu loh. Padahal income-nya ya nggak seberapa juga gitu. Ya. Terus teman-teman, step yang berhasil orang, teman-teman,
khusus untuk Harvest ya, saya punya chat sama orang teman-teman. Ya, teman-teman, ini saya punya leader. Ini dulu pernah sharing di sini ya, si Cindy ya. Oh sudah pernah liatin ya? Belum. Hah? Nggak pernah liatin? Belum. Oh nggak pernah ya? Dulu teman-teman, saya chat dia pertama kali teman-teman. Ya, halo udah kerja, saya bilang. Hai udah kerja, dia bilang, ya kan? Oh kerja di mana? Aku bilang, oh advertising agency. What do you katanya? Oh orang, waduh dia pakai Inggris nih teman-teman ya. Oh bukan Sar Indo nama perusahaannya ya. Oh jadi apa di Prudential? Dia bilang, toh. Oh aku udah senior manager dan kebetulan aku lagi cari orang buat timku. Aku mau ngajakin kamu. Jadi kamu bisa nyambi di sini. Ya. Ya ini kayaknya waktu swipe right aku lupa lihat statusmu karena kenapa? Status saya di media sosial ini saya tulis for business pak, bukan cari jodoh. Ya. Surabaya kok aku mau ngajarin kamu di bisnisnya supaya dapat income yang lebih dan gak kerja ikut orang terus gitu. Oh gitu. Kalau tanya-tanya nggak apa-apa ya. Pengen tahu sih how does it work. Yes nggak apa-apa. Kamu ada BBM. Dulu zamannya BBM teman-teman. Ini kan tahun 2016. Ya. Dulu masih zaman BBM. Kita kamu dulu aja nanti. Ntar kalau kamu nggak tertarik ya nggak apa-apa. Aku minta BBMmu ada jadi biar enak jadi yang ketemu gitu. Ya. Terus dia bilang apa teman-teman? Oh gitu. Harus cari nasabah dulu ya. Jadi bukan, jadi kamu ini nggak bagi bisnisnya, bukan ditekan jualan asuransi. Itu 1 tahun aja jualannya, saya bilang. Ya, enak nih kalau orangnya bisa nanya juga ke kita gitu loh. Kan biasa ada orang kita tanya, Dut, aku udah kerja, gimana? Bang, kan susah. Dia nggak anu sama kita, ya nggak? Oh gitu, tapi bukan itu yang kita kejar. Di sini oke banget loh income-nya. Kalau nggak bagus aku nggak mungkin ajakin kamu, aku bilang. Tapi awalnya harus jualan asuransi dulu ya. Karena aku join di sini pas waktu kuliah. Aku soalnya bingung kalau jelasin di sini karena semuanya ada perhitungannya. Saya nggak pernah jelasin bisnis lewat chat. Nggak pernah pak, saya pak. Apalagi orang baru. Wah nggak pernah. Oh gitu. Kan soalnya kan belum kenal kamu juga frankly speaking. Yang mungkin minta nanti ajak teman atau siapa gitu. Terus saya lawakannya, saya ngelawak nih. Oh saya gak tahu apa, saya ngajakin kamu kerja. Ya sebentar kamu ajak temanmu sebanyak-banyaknya aja, bla bla bla. Ya tahu kok, as you mention on your profile. Mungkin boleh send by email materinya. Dia bilang, waduh, wede. Saya bilang kan, takut banget ketemu saya gak diculik kok. Saya bilang gitu kan. Terus biasanya saya ganggu gini, biasanya kalau orang baru. Wah tenang aja, kamu sama saya gak dihipnotis kok, saya bilang. Nah disantet juga, gitu. Jadi saya ada bercanda-bercandaan seperti itu. Wah gak gitu juga, soalnya percuma lihat materi, karena gak mungkin ngerti bahasa asuransi, aku bilang. Saya bilang. Ya, pokoknya gak pernah saya jelasin lewat situ. Karena nanti dia gak penasaran buat ketemu saya. Kita harus bikin dia penasaran dulu. Ya, bisa googling kok, tenang aja, katanya. Dia bilang gitu loh. Saya bisa googling kok, boleh jalan, tenang aja, gitu. Nggak bisa, pasti nggak bisa, saya yakin, saya bilang. Karena semua ada perhitungannya. Dia bilang, saya lebih ngotot teman-teman. Ya sudah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ketemu. Yang penting aku udah berikan informasi sama kamu dan mau ngajakin kamu, Pak. Saya ngomong gitu terakhir. Terus dia bilang apa? Bukannya nggak mau nih. Kalau nggak coba aku cari waktu ketemu minggu ini. Oh iya, aku nggak ada BBM. Aku cuma ada chatnya aja. Line toh. Ya sudah aku add line, habis itu aku ajak. Terus teman-teman tahu, sudah ketemu dia nggak mau teman-teman. Bulan September, nggak mau pak. Ternyata ada sesuatu yang membuat dia ini, dia bilang dia kontak saya Januari pak, sebelum kick off. 2 minggu apa 3 minggu sebelum kick off dia bilang gini, halo Fit, kamu masih butuh agent nggak? Wah langsung saya bilang butuh lah. Kita leader ditanya gitu kamu bilang apa terus? Ya, David kamu masih butuh agent nggak? Masih. Sin, aku bilang, oh kenapa kamu tiba-tiba chat aku? Nanti aku cerita lah nanti waktu ketemu lagi. Akhirnya ada teman ketemu, saya ajak waktu kick off pak. Langsung dia lihat orang Prudential banyak kan? Wih gila yang kerja Prudential banyak sekali ya? Iya ini semua sih yang kerja. Oh, aku kira Prudential itu kecil ya, besar sekali ya.
Itu teman. Dia ini baru pulang dari Malaysia ceritanya. Dulu dia sekolah di sana, kerja di sana, pulang ke Indonesia, bantu perusahaan papanya. Ceritanya begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi sekarang dia full time di Prudential loh, teman-teman. Gila nggak? Ya. Nah, udah singkat cerita teman-teman itu, waduh ini apa ini? Wah ini sebenarnya sama aja sih teman-teman. Cuma ini kepotong-potong ya. Ya sebenarnya kurang lebih sama lah teman-teman seperti itu ya. Nah teman-teman, ada buku yang mengatakan carilah kegagalan. Ada yang Bob Sadino bilang dia carilah kegagalan dan kerugian. Loh, Fit kok bisa cari kegagalan dan kerugian? Saya bisnis cari rugi, sehingga jika rugi saya tetap semangat dan jika untung saya bertambahlah syukur saya. Bob Sadino bilang gitu. Ya. Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar nggak banyak mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Nah teman saya yang IPK 3,8, 3,9, jaga toko kain mamanya di PGS. Nggak kerja dia. Pintar betul loh tapi teman-teman. Sumpah pintar sekali orang itu. Tapi jaga toko mamanya akhirnya. Ada juga teman saya yang jadi agen properti. Saya aja di Indonesia, saya tambah tingkat fasih. Besoknya dia bilang apa? Fit, sorry, kayaknya bukan passionku di situ, Pak. Teman saya di IPK 3,8. Jadi agen properti kan? Kok dia mau nih? Aku cobalah. Saya cobalah. Suruh jadi agen asuransi, ya kan? Jadi agen properti mau, masa jadi agen asuransi nggak mau? Coba, AJI selesai, ajak kanvasing Pak ke Keramat Gantung. Akhirnya pulang dari kanvasing langsung dia bilang, maafin, kayaknya aku bukan passion Pak di sini Pak. Dia bilang gitu loh, teman, gila nggak teman-teman? Dia bilang gitu loh. Akhirnya ya sudah, saya tinggal lah teman-teman, ngapain saya urus orang yang nggak mau? Dia agen properti juga nggak jalan kok, teman-teman. Terus akhirnya 2 tahun setelah saya sudah tidak join di bisnis Prudential, saya tanya lagi, bro gimana kamu di properti di era? Wah, aduh cuma laku 2 rumah aja, Fit. Masa 2 tahun cuma laku 2 rumah teman-teman? Rumah berapaan? 1 M kok. Tuh berarti berapa itu kamu dapat? Wah di setelah potong pajak 7 juta lah aku dapat 1 rumah. Setelah potong pajak tuh 7 juta aja dapat nih. Karena 1% 1,5 atau berapa gitu. Terus karena yang kenalin temannya, akhirnya dia ada kasih temannya sebagian Pak. 7 juta. Terus rumah keduanya, rumah pertama rumah pertama kamu jualan pada saat berapa bulan kamu join? Saya tanya. 6 bulan, Fit. Oh 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan cuma dapat 7 juta, berarti income-nya enggak berapa gitu kan? Teman-teman sama aja 7 juta dibagi 6 bulan berapa income-mu gitu loh. Cuma bulan itu toh jualan ya toh. Terus yang kedua, yang rumah kedua, oh kalau nggak salah bulan ke-9 lah Fit. Terus kok bisa kamu sampai 2 tahun di sana? Oh ya karena aku coba-coba terus. Loh kamu di asuransi nggak mau coba? Baru tak ajak advising sekali udah merotol, maksudnya udah gak mau. Iya sih Fit, tapi capek Fit kok aku kan fasih gitu terus Fit. Gitu. Waktu pertama saya jadi UM itu dulu di 2015 Pak. 7 juta 2 kali doang terima rumah teman-teman. Kalau setiap bulan kamu jual rumah 1 M bagus. Tapi siapa yang mau beli rumah 1 M setiap bulan? Masalahnya itu loh. Ya gak? Bro, kamu jualan lebih gampang premi 1 juta sebulan atau jual rumah 1 miliar Pak? Aku tanya. Yo jual tabungan 1 juta sih katanya. Nah kenapa kamu di asuransi gak mau Pak? Akhirnya teman-teman kalian tahu ketika saya kontak, dia ngambil asuransi jiwa buat dirinya sendiri Pak, 1 miliar. Tapi sekarang dia ikut kerja ikut bapaknya lagi sekarang. Begitulah teman-teman. Nah, tapi orang pinter. Saya teman-teman dulu IPK 2,8 tuh ya. Saya lamar di Sampurna itu teman-teman. Saya beli map yang 10 ribuan itu tahu, yang bagus banget itu mapnya. Saya beli, saya taruh di Sampurna. Saya taruh di Unilever teman-teman. Terus teman-teman saya bilang, gila kamu Fit, IPK 2,8 kok lamar Sampurna, percuma Pak. Dia bilang Pak, kan harus kumlot bro, baru gampang Pak. Tapi kan saya pede dong ya kan. Saya beli map 10 ribu, foto saya mahal teman-teman dulu. Sengaja biar dilihat HRD, wah bagus nih orang nih, dipanggil. Ini ternyata enggak teman-teman. Teman-teman tahu pertama kali saya ke Eropa sama Prudential, saya nggak bisa bahasa Inggris loh teman-teman. Beneran sampai saat ini. Tanya istri saya nggak bisa bahasa Inggris loh. Oh. Sampai saat ya kalau bahasa Inggris cuman I'm tadi itu ya bisa sih. Maksudnya
Kayak kamu suruh saya baca buku bahasa Inggris, nggak bisa saya. Buku yang bahasa Inggris semua itu nggak bisa, nggak bisa saya itu, teman-teman. Bayangin teman-teman sampai kayak gitu loh, teman-teman. Tapi bisa saya lulus kuliah 3,5 tahun waktu itu, teman-teman. 3,5 tahun saya kuliah, 3,5 tahun, IPK 2,8, itu sudah nyontek sudah ada. Jadi saya kan NRP dulu 38, teman saya NRP 36. Saya terima kasih banget pada teman saya ini, ya. Jadi setiap ujian, kamu kalau ujian jangan terlalu kelihatan. Maksudnya jangan terlalu kelihatan, kamu kasih saya gitu loh. Kamu kasih ke kanan gini aja, terus kamu nyender gini. Karena kan bisa lihat, saya di situ, orang di sini, dia kok. Saya tinggal gini toh. Nah, tapi jangan sampai kamu kayak kan kertasnya gini, nggak usah gitu loh. Jadi kasih ke pinggir aja. Dia saya nyontek sama dia, teman-teman. Tapi sekarang susah loh katanya nyontek di Petra. Karena sudah ketat sekali mereka. Dulu kan belum acak-acak ABCD dulu. Sekarang teman-teman, susah. Acak-acakan sudah sekarang. Dulu teman-teman belum acak-acak ABCD. Saya cuma tinggal lihat hitamnya di mana. Kan kayak kolomnya itu loh. Apa? LJK. Kan kolomnya cuma dibagi 5. Yang sini ABCD itu gampang toh. Paling kanannya berarti D, Pak. Hitam dahsyat Pak, teman-teman dulu. Luar biasa dulu saya nyontek itu, ya. Seperti itulah. Nah, teman saya itu sekarang yang saya nyontek itu, dia sekarang kerja di Bank Standard Chartered sekarang di Jakarta. Padahal pintar sekali loh. Sekarang gaji berapa sih kerja di bank? Nah, yang tinggi 10 juta mentok paling. Ayo teman-teman, ya. Kalau nggak jadi RM nggak bisa sih kaya di bank itu, ya. Di dalam buku berjudul Belajar Goblok dari Sandino, ia menjelaskan bahwa kebanyakan pengusaha berpikir linear. Kalau mau usaha berarti harus untung agar berhasil. Faktanya saat menjalankan usaha, seringkali pengusaha justru mengalami kerugian dan kegagalan kok. Nggak pasti untung kok, juga ada loh kadang rugi ada. You know? Konteks perlu bukan berarti Anda artikan saya mesti gagal dulu. Kan biasa orang bilang, iya aku harus gagal dulu di Prudential ini. Nah, yang benar itu apa? Kalian harus berpikir mesti susah dulu baru bisa sukses. Kalau gagal, berarti kan kalian sudah di bisnis ini. Ya nggak sih? Kita harus susah dulu Pak di bisnis ini Pak. Betul lah kamu sudah berdarah-darah di bisnis ini, teman-teman. Kalau kamu belum berdarah-darah, berarti kamu belum susah. Gitu ya. Orang bodoh jadi bos. Orang pintar gampang cari kerja, dia jadi karyawan. Orang goblok susah cari kerja, dia buka usaha. Akhirnya banyak orang pintar yang punya bos orang goblok. Nah, setinggi apapun yang Anda miliki, pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang pegawai di perusahaan itu. Tapi sekecil apapun Anda usahanya, Anda adalah bosnya, katanya bos tadi. Ya toh? Nah, kamu ini kamu ini bangun pagi pamit kerja dan sebagainya. Ini udah sering ya. Berangkat pagi pulang sore bayar nggak seberapa. Kerja apa dikerjain sebenarnya sama perusahaanmu itu? Sebenarnya ini udah sering lihat toh, ya kan? Ya, nah itu teman-teman seperti itu, ya. Mau jadi bos nggak teman-teman? Mau dong ya, teman-teman. Orang pintar itu kalah dengan orang konsisten, Pak. Biar Anda sepintar apapun, tapi kalau Anda tidak konsisten di bisnisnya percuma menurut saya. Pintar produk, tapi tidak konsisten kalah, Pak. Yang benar itu apa? Cara kerja kita, ingat ya teman-teman. Di Prudential itu benar orang bilang situasi itu adalah bosnya. Banyak nggak orang bilang gitu? Banyak, tapi respon kalian gimana dulu? Makanya cara berpikir kita di Prudential harus benar dulu, sama cara kerja kita, teman-teman. Kalau cara berpikir dan cara bekerja tidak sinkron, goodbye. Oke? 3 jam lagi ya, Bro? Siap ya, oke. Nah teman-teman, nah ini teman-teman, Kurigi teman-teman ya, konsisten loh orang itu, luar biasa loh. Sampai sekarang masih canvassing. Ketemu orang duduk kiri kanan canvassing terus Pak. Luar biasa nggak? Konsisten nggak? Konsisten teman-teman. Meskipun orang sudah tidak melakukan canvassing, malas melakukan canvassing, dia tetap konsisten Pak. Gitu. Nah itu kalah orang-orang pintar tuh sama orang konsisten teman-teman. Riki, kamu CFP? Enggak CFP Pak. RFP kok? Enggak.
Kenapa bisa sukses? Konsisten, Pak. Gitu. Kok Ricky itu 9 tahun berapa dia joinnya? Kok kamu tahu mungkin ya? 2009 atau 2010 gitu? Hah? 9 tahun gak pernah CFP loh, gila gak? Tapi startup terus setiap tahun loh. Gila gak kok? Konsisten Pak dia Pak. Gitu. Nah itu gak bisa kita beli di Blue Angel. Yang bisa beli dan mempengaruhi konsistenmu siapa? Ya dirimu sendiri. Gitu. Biar ya pembicaranya Koriki di sini teman-teman, tapi kalian nggak menerima, maksudnya percuma Pak. Menurut saya nothing, teman-teman. Itu karena internal diri kalian sendiri. Itu bocornya. Gimana maksudnya? Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, salah satu alasan mengapa kita gagal di bisnis ini karena apa? Karena terlalu banyak mendengar apa kata orang lain. Gila kamu loh, sama suamimu loh, kamu udah ngapain kamu harus kerja capek-capek di bagian cewek nih? Kamu loh punya suami, cari aja orang kaya kan udah, ngapain harus kerja-kerja nawarin asuransi? Ada agent kemarin bilang, aduh aku nggak mau kerja asuransi pakai ngemis-ngemis gitu loh, katanya. Dia bilang gitu loh, kayak ngemis-ngemis. Wah susah nih mindset orang ini, karena dia nggak berpikir untuk bantu orang. Kalau ngemis berarti kamu mau uang, ngerti teman-teman? Siapa sih orang? Coba potongin telinga saya deh, kalau orang nggak mau uang sekarang kerja, semua orang mau uang lah, teman-teman, benar nggak? Tapi dia punya visi beda, teman-teman. Dia nggak mau bantu orang. Dia mau yang instan dapat uang pokoknya, teman-teman. Nah, orang-orang kayak begini, dengar katanya orang lain sekali aja, langsung goyah kan, teman-teman. Langsung down, Pak. Gitu, ya. Mau sukses kita harus siap bergerak maju, teman-teman. Teman-teman, jika Anda tidak bisa terbang, maka Anda berlari. Kalau nggak bisa berlari, Berjalan. kalau nggak bisa berjalan, Merangkak. kalau nggak bisa merangkak, Ngesot. kalau nggak bisa esot, Guling-guling lah. kalau nggak bisa guling, nggak ada. Apapun yang Anda lakukan, teman-teman ya. Pokoknya Anda jangan diam di bisnis ini, teman-teman. Dan Anda harus lakukan sesuatu untuk bergerak lebih maju, teman-teman. Jadi teman-teman, sampai guling-guling pun kalian harus tetap memfokuskan diri Anda di mana. Kalau kalian tidak fokus, teman-teman ya, saya bilang teman-teman, kalian akan merotol di bisnis ini. Kalian tahun depan sudah tidak ada. Tapi kalau kalian tahu tujuan kalian, pasti kalian akan terus menjadi bisnis ini, Pak. Mungkin ada beberapa, ada loh leader AAD ya, sampai sekarang nggak tahu cara hitung overriding loh, teman-teman. Kalian harus tahu cara hitung overriding seperti apa, Pak. Gitu. Oke? Kalau kalian nggak tahu overriding, waduh bahaya. Mungkin boleh diadakan kelas 1, kelas leader, cara ngitung overriding. Nanti kok kamu yang ngajar ya, boleh ya. Anak muda yang sukses tidak pernah merasa gagal, dan yang ada hanya sukses atau belajar mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Itu baru ada anak muda yang sukses. Anak muda sukses memiliki rutinitas melakukan hal yang tak senang dilakukan oleh manusia malas. Itu baru anak muda sukses, teman-teman. Anak muda yang sukses berpikir waktu tak akan pernah kembali, tetapi waktu memberinya kesempatan, teman-teman. Jadi kita harus hargai setiap waktu kita ini adalah kesempatan buat kita meraih impian kita, teman-teman ya. Itu aja dari saya, ya. See you at Berlin Music. Ada itu. Oke, beri plus sekali lagi untuk Bapak David ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oh iya. Ya wis. Saya mau tanya, Ya. Oh. sebelumnya kenal dari Ricky ini dari mana? Oh iya, oke. Terus, Sebelum saya cerita. Gimana cerita BOP-nya? Dan kan ini background-nya perantauan. Ya. Apa yang buat setelah di close? Karena banyak agen yang pertama kali gabung terus ya kerjanya masih so-so atau mungkin nggak aktif. Nah, David ini kok langsung aktif, langsung komitmen, klik, ngejos dan kerjanya canvassing. Karena canvassing kan tingkat closing-nya paling rendah kalau dibanding Betul referensi ya. Itu aja kok. itu. Oke.
Teman-teman, saya direkrut Ricky Ho dari database alumni. Jadi Ricky ada database, saya ditelepon. Akhirnya, bukan ditelepon saya langsung. Jadi dia telepon teman saya. Jadi namanya orang kan urut tuh kalau database, benar nggak? Mungkin dia telepon A sampai B, terus si B ini mungkin kasih referensi saya langsung. Iko, coba kamu telepon teman saya nih. Tapi saya ada di dalam database itu, gitu loh. Cuma mungkin Ricky belum sampai ke database saya gitu loh. Nah, akhirnya kalau Ricky telepon saya, dia bilang, bro, ini aku Ricky dari Prudential, bla bla bla, mau ngajakin kamu join bisnis bro. Tapi kita ketemu dulu aja bro, nanti kamu putuskan kalau kamu nggak mau nggak apa-apa gitu loh. Nah akhirnya, oh ya, terus dia bilang gini kalau di telepon, nanti aku bantu kamu lah bro di Prudential. Pas skripsi nggak ketemu tapi akhirnya berapa bulan lagi ditelepon lagi saya teman-teman. Tapi pada saat bulan 3 itu saya ditelepon, saya bisa ketemu pak, karena saya sudah wisuda. Terus bulan 3 saya ditelepon, saya mau ketemu. Akhirnya ketemu, dijelasin income 99 juta. Saya kaget dong, wih, kok masa ini per ini ya, saya bilang tadi. Oh ya, terus akhirnya teman-teman Ricky bilang, bro, kamu kok jadi bisnis ini, kamu ngembangin ini, Adi itu kan AM itu, ya kan? Ya gini aja kok, nanti saya tanya mama saya dulu. Maksudnya kan saya perantauan kan saya harus tanya orang tua saya tuh, ya kan? Akhirnya teman-teman, Ricky minta BBM saya tuh jangan BBM, bro, aku minta BBMmu ya, nggak apa-apa kok. Akhirnya tanya mama saya, kok, mah ada orang income-nya 100 juta ini mah setiap bulan, masa bener sih ini mah? Kan bisnis mama aja nggak sampai segitu, cuma berapa persennya itu mah, gitu. Terus habis itu teman-teman, mama saya bilang, ya nggak apa-apa kok model kukunya kayak gimana. Ya aku bilang lumayan sih mah, aku bilang gitu. Maksudnya kan di mana-mana kan kita pasti lihat modelnya orang ini dulu, orang ini penipu nggak, ya kan? Akhirnya oke sini mah, aku bilang dia bilang mau bantu aku di Prudential. Ya kamu coba toh Vet, kan kamu masih muda. Saya berpikir kan usia 22, kalau saya gagal di Prudential berarti kan saya usia 23 pak, masih muda saya. Usia 23 ya kan, saya pikir ya udahlah cobalah 1 tahun. Akhirnya saya bilang kok ya wes kok aku mau coba. Ya ajalah canvassing sama Ricky ke Pasar Atom. Di Pasar Atom sudah banyak yang ngambil di leader SB11 pak, tapi saya tidak usah sebut namanya, mungkin kamu tahu pak. Ya, saya sudah ambil di sini di C ini, waduh. Hah? Saya sudah ambil di C ini, waduh. Terus siapa yang saya tawarin gitu? Akhirnya teman-teman, nah closingan itu tuh besok-besoknya Ricky hari minggu depannya diajak saya ke PTC kan banyak juga toko kayak Pasar Atom, PTC yang toko baju-baju itu, PTC toko baju tawarin. Waduh kemarin di sini sudah ada yang nawarin, di sini sudah ada, di Pasar Atom juga sama. Waduh agent di sini sudah bisa sampai 2-3 kali datang satu hari. Katanya, nawarin Prudential, aduh, pusing saya dong. Waduh, depannya nih Prudential ini. Saya mikir gitu. Tapi terus kalau Ricky bilang gini aja bro, kita nggak usah di toko-toko bro, kita di pengunjung aja, orang yang datang aja, orang yang datang ke mall itu, bukan toko-toko yang di mall itu, orang yang datang ini aja bro, itu aja bro. Oke, ayo coba misi koce bla bla bla, yang mau kereta anak dan sebagainya toh. Saya ya, terus ada dapat 3 nama. Tapi nggak mau semua teman-teman waktu saya telepon di PHP gitu loh. Saya masih di Pasuruan, saya masih di sini. Akhirnya saya malas teman-teman jalani bisnis ini. Nah diajarkan fasih itu sebenarnya sebelum AJI akhir bulan 3 kalau nggak salah atau awal bulan 4 gitu loh. Kan saya AJI 23 April. Langsung lah saya telepon tadi ngajak ketemu nggak bisa. Aduh malas saya di bulan situ. Tapi saya tetap AJI teman-teman, karena kan saya sudah didaftarin. Nah, dulu teman-teman, saya baik sekali teman-teman, AJI dibayar sama Ricky loh 225.000. Tapi dia pikir, income-nya kan sudah 29 juta, ya nggak apa-apa lah. Ya kan, saya pikir gitu teman-teman. Ngapain saya, kok berapa? Tapi saya ngomong, kok saya ganti berapa ini, ininya apa?
ujiannya yang kemarin itu, waduh nggak usah lah bro, ngapain bro, kok tak ganti setengah aja deh kalau gitu, nggak apa-apa. Maksudnya bagi dua, 225 itu bagi dua gitu loh. Tapi kalau Riki pun bilang kan dulu, nggak usah lah bro. Ya dalam hati saya ya udah syukur deh gitu loh. Terus akhirnya teman-teman, saya nggak pernah ganti. Terus akhirnya setelah saya selesai AJI, 3 hari kemudian dia bilang gini, dia BBM saya, bro kamu udah lihat data-data di BBM-mu apa semua, maksudnya ditawari. Saya tawari dah, ketika dia bilang itu, saya tawari lah orang-orang BBM saya. Nggak ada juga yang mau teman-teman. Akhirnya Ko Riki bilang, bro gimana? Kamu kan orang luar pulau, Sumbawa, ayo kita ke sana bro, katanya. Langsung teman-teman, 2 hari kemudian dibeli tiket sama Ko Riki, teman-teman. Langsung kita ke sana teman-teman. 800.000, turun Lombok, terus habis itu naik travel 6 jam lagi. Turun Lombok, naik travel 2 jam darat, 2 jam laut, 2 jam darat pak. Wih, sama Ko Riki berdua naik travel. Travelnya yang elf itu loh, yang isi 11 orang. Nah itu teman-teman. Naik sama Ko Riki, diajarin kanvasing pak. Tapi tinggal di rumah saya. Kok tadi tinggal di rumah saya aja, jadi nggak bayar tempatku. Nah akhirnya tinggal di rumah saya, ya makan di rumah saya. Mama saya kan belikan makan di Sumbawa sana, bikin makan pagi lah. Terus jam 9 pagi keluar tuh kok. Kalau jam 9 pagi sampai jam 10 malam pak. Jadi jam 5 kan toko udah tutup. Jam 7, jam 8, jam 5 tutup. Kita istirahat sebentar, pulang rumah makan. Jadi makan siang teman-teman, saya pulang ke rumah dulu sama Ko Riki. Mama saya kalau ada tamu kan dia masak. Jam 9 berangkat, kanvasing, jam 1 pulang rumah pak. Karena di Sumbawa tuh deket-deket mana-mana. Lebih besar Citraland pak daripada Sumbawa pak. Beneran ini, saya ceritanya apa adanya. Besaran Citraland. Kok Surabaya kamu sudah di sini, masa kamu balik rumahmu? Kan nggak mungkin teman-teman. Rumah saya di barat kok. Masa saya kembali lagi dari sini sana kan? Kalau sudah kanvasing di daerah situ, saya kembali ke rumah, makan sebentar, keluar lagi pak. Mau Ko Riki, bro, ini berhenti bro. Tapi sudah hari kedua, 1, 2, 3, hari keempat itu Ko Riki sudah mulai suruh saya turun sendiri pak. Saya di sana kan pakai mobil papa saya itu yang Balinu itu, yang sedan lama itu. Mas sampai itu kemana? Bro turun bro. Loh Pak Riki kok nggak ikut lagi? Kan sudah sering bro, 3 hari ini aku turun terus bantu kamu. Ya kamu sendiri bro sekarang. Akhirnya ya saya sendiri turun. Jadi Ko Riki teman saya 6 hari teman-teman. Hari ke-7 dia pulang. Jadi kita sampai Sumbawa Minggu, hari Minggu jebret, Senin langsung kanvasing pak. Sampai Minggu lagi pak. Nah akhirnya dari situ wah saya lihat mungkin leader saya juga bantu saya segitunya. Jadi saya juga niat di bisnis ini gitu loh. Saya begitu. Jadi 3 bulan teman-teman saya nggak pulang Surabaya. Gitu. Jadi Ko Riki bilang nggak usah di Surabaya bro, kamu nggak ngapa-ngapain kok. Katanya Ko Riki. Udah kamu di Sumbawa aja. Digituin sama Ko Riki. Ya udah saya di Sumbawa aja kalau gitu. Akhirnya saya di Sumbawa teman-teman. Nah ini 3 bulan sangat saya dulu. 3 bulan itu. Gitu. Oke. Ceritanya seperti itu di Motos apa lagi ya? Belum saya jawab. 1 minggu temen Riki itu ada closingan nggak? 100 juta api. 6 hari tapi. Kan ada itu hari ke-7 ya. 6 hari. Ko Riki pulang paginya. Ko Riki itu gila loh. Masa teman-teman ya. Jadi dia tak mau pulang hari ke-7. Dia mau pulangnya hari ke-6-nya itu malam pak, jam 12 pak. Jam 12 malam. Naik travel. Kan 6 jam sampai Surabaya, sampai Lombok kan pagi jam 6. Jam 7 langsung naik pesawat lagi pak ke Surabaya. Gitu. Jadi jam 9 dia ada acara ketemu orang lagi. Jadi dia mau nginap di atas travel tuh malam. Jadi dia udah 3 kali temanin saya ke Sumbawa itu. Tapi bukan di tahun yang sama. Tahun kedua saya kan mau ngembangin tim di Sumbawa. Waduh nggak bisa teman-teman. SDM-nya kurang memadai. Karena orangnya ini agak lemot gitu. Mungkin kalau saya kasarnya agak lemot gitu loh. Diajarin itu lama. Pertama BOP sama Ko Riki 20 orang yang hadir di Sumbawa sana tahun 2015. 20 orang semua tadi join pak. Iya beneran ini. Yang join ya yang join itu ya agent saya yang saya rekrut. Saya bilang bawa teman-temanmu nanti ya mbak gitu yang jaga di rumah sakit. Bawa ya teman-temannya tuh. Waduh, tapi teman-teman tahu anak-anak SMA itu dibawa semua teman-teman. Anak-anak SMA itu ya teman-temannya dibawa semua.
nggak join Pak. Pertama kali Koriki ke Sumbawa. Nah enak dong saya kan pakai Koriki susah juga. Terus ketiga kali di tahun yang sama BOP lagi sekali Pak. Nggak bisa juga Pak. Akhirnya ya nggak ada tim di Sumbawa saya. Tim saya di Lombok, teman saya itu. Gitu. Jadi kalau dibilang Fit, kamu PCC-nya dari Sumbawa aja enggak. Jadi ada kota setelahnya Sumbawa lagi. Jadi kayak Surabaya, Banyuwangi gitu loh. Nah, jadi ada kota lagi di selain itu. Dan di situ saya kan fasih juga. Tapi yang di situ waktu itu di main Koriki ya saya lupa tuh. Udah lama soalnya. Jadi di situ kan fasih juga di sana gitu. Jadi di situ kebantu sampai PCC di sana dan di Sumbawa aja. Itu teman-teman. Ada yang live nggak Fit dari kan fasih? Ya ada sih, ada 6 orang yang live dulu itu. Tapi persentasenya saya 92% gitu. Tapi karena kan api kita besar, kalau live-nya cuma 500 ribuan, 1 juta kan nggak rasa, teman-teman. Jadi persentasenya tetap 92%, 91%. Paling jelek presentasi saya selama 4 tahun di Burejel itu 89% Pak. Itu paling jelek sudah. Yang lain sampai sekarang aja saat ini saya punya presentasi input 98% loh, teman-teman. Gitu. Memang karena saya memilih teman-teman orang-orang itu sekarang. Gitu sih. Ada lagi Bu? Jadi 3 bulan itu di sana saklap. Iya. Saya saklap. Jadi saya bulan Januari join ya teman-teman ya. Income saya 2,5 juta Pak. 100 juta api kan? 100 juta api kan 30% bagi 12 kan 2,5 juta Mas. Bulan kedua 8 juta langsung teman-teman. Bulan ketiga 12 juta income saya. Gitu. Jadi naik drastis teman-teman. Dulu kan saklapnya 488 ya kalau nggak salah ya. Itu saklapnya 488. Dulu double saklapnya 788 Pak. Gitu. Jadi saya bonasa semua api saya 1M 78 juta. 1M 78 juta teman-teman. Terus Koriki hasut-hasut saya. Nanti kalau kamu PCC dikasih karpet merah kalau jalan bro. Kamu kok double saklap nggak dikasih karpet merah, katanya Koriki. Akhirnya iya udah let's go, tak aja let's go. Tuh. Tapi Koriki pada saat saklap dia tanya saya, kamu mau Milan apa Tokyo? Saya pikir-pikir ya lebih mahal Eropa lah. SMP Milan. Dulu kan ada elit dan saklap biasa, teman-teman. PCC itu juga PCC elit sama PCC biasa. Ya saya pilih yang elit. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi saya nggak pilih yang Tokyo itu. Gitu teman-teman. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Wah, sudah malam nih. Belum. Hah? Sebelah sini? Gak ada. Cukup ya. Oke, beri aplaus sekali lagi untuk